Selamat malam bagi kita semua. Puji syukur pada malam hari ini kita boleh berkumpul melalui Zoom. Di sini saya akan membagikan firman Tuhan yang berjudul Pertumbuhan Iman. Saudara-saudari dalam Kristus, saya bersyukur kita bisa berkumpul bersama pada malam hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan melalui tema yang sangat penting, yaitu pertumbuhan iman. Iman bukanlah sesuatu yang statis. Ia harus tumbuh dan berkembang seiring perjalanan hidup kita. Dalam perjalanan iman kita, ada saat-saat di mana kita merasa kuat dan ada juga saat-saat di mana kita merasa lemah. Namun satu hal yang pasti, yaitu Tuhan selalu ingin kita bertumbuh di dalam keberimanan iman kita. Poin pertama yang paling penting, yaitu pentingnya pertumbuhan iman. Iman kita adalah dasar dari hubungan kita dengan Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang pertama, yaitu iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi jadi keberimanan yang kuat itu akan memberikan kekuatan dan pengharapan di saat-saat sulit kita. Pertumbuhan iman juga penting untuk membentuk karakter kita sebagai pengikut Kristus. Di dalam 2 Korintus ayat 5 pasal yang ke-7, kita diingatkan sebab kita hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Ini menunjukkan bahwa iman kita harus lebih besar dari apa yang kita lihat di sekitar kita. Bayangkan sebuah tanaman, jika kita memberinya air dan sinar matahari, ia akan terus bertumbuh dan semakin subur. Namun jika kita mengabaikannya, tanaman itu akan layu. Demikian pula iman kita perlu dirawat agar tetap hidup dan kuat. Pertumbuhan iman bukan hanya tentang menambah pengetahuan, tetapi juga tentang mengalami dan hidup dalam iman itu sendiri. Poin yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan iman. Yang pertama melalui ibadah doa. Melalui ibadah dan doa, itu adalah salah satu komunikasi dengan Tuhan. Ibadah bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi kesempatan untuk mengalami hadiratnya. Di dalam Filipi 4 ayat 6-7, kita diajak untuk tidak khawatir, tetapi kita membawa segala perkara di dalam doa. Karena dengan berdoa, kita lebih diperkuat ikatan kita dengan Tuhan. Seperti seorang anak yang merasa aman saat berada di dekat orang tuanya. Kita pun merasakan kedamaian saat berdoa dan juga beribadah. Ketika kita berdoa, kita akan menyerahkan beban kita kepada Tuhan dan menerima ketenangan daripadanya. Poin yang kedua yaitu pembacaan Alkitab. Alkitab adalah sumber dari segala sumber yang dapat menguatkan iman kita. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17, begini firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Tuhan adalah berguna untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bisa memahami Tuhan di dalam hidup kita. Seperti sebuah peta atau Google Maps yang menunjukkan arah perjalanan kita, kemana kita pergi. Ibaratnya kalau pakai Google Maps, kita tahu di mana macet, di mana jalan ditutup. Seperti itu juga dengan Alkitab. Alkitab akan memberikan kita petunjuk di dalam hidup kita. Karena ketika kita membaca firman Tuhan,
kita mendapatkan hikmat dan panduan untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga itu melalui komunitas Kristen. Bergabung dengan jemaat atau kelompok kecil memberikan dukungan dan motivasi. Di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-24 sampai ke-25. Di sana kita diajak untuk saling memperhatikan dan mendorong satu sama lain dan di dalam iman. Bersama-sama kita saling menguatkan dan saling mengingatkan. Seperti bara api yang menjadi lebih hangat ketika dikelilingi oleh bara lain. Begitu juga dengan iman kita. Iman kita pun akan semakin menyala saat kita bersama dengan saudara seiman kita. Ketika kita berbagi pengalaman dan mungkin juga kesaksian, iman kita akan selalu terbangun dan juga diperkuat. Yang ketiga, cara meningkatkan pertumbuhan iman. Poin yang pertama itu dengan cara mendekat kepada Tuhan. Meluangkan waktu setiap hari untuk berdoa dan membaca Alkitab. Itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan kita di dalam keberimanan kita. Di dalam Yakobus 4 ayat 8, kita diingatkan, yaitu dekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kuat iman kita. Yang kedua, berkarya untuk Tuhan. Melayani orang lain adalah cara kita memperlihatkan iman kita. Dalam Galatia 5 ayat yang ke-13, kita diajak untuk melayani satu sama lain di dalam kasih. Iman yang hidup akan menghasilkan buah dalam tindakan kita. Yang ketiga, dengan menghadapi tantangan dengan iman. Ketika kita menghadapi sebuah persoalan atau masalah hidup kita, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Di dalam Mazmur 46 ayat yang pertama, kita diajak untuk mengingat bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Iman yang kuat akan membantu kita melewati berbagai ujian. Jadi saudara-saudari, mari kita berkomitmen untuk terus bertumbuh di dalam keberimanan kita. Karena pertumbuhan iman bukanlah suatu tujuan yang harus dicapai sekali saja, tetapi sebuah perjalanan yang terus dan akan terus berlanjut. Seperti yang tertulis di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat ke-18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan kita dan Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Akhir kata, ingatlah bahwa Tuhan selalu bersama kita di dalam perjalanan ini. Dia ingin kita tumbuh dan menjadi saksinya di dunia ini. Mari kita terus mencari, berdoa, dan saling mendukung di dalam iman.